Selamat datang di Lope Loka bersama saya Marina Nurprativi. Di episode kali ini kita masih membahas tentang gula untuk baking dan khususnya kita akan membahas mengenai gula singkong dan aplikasinya pada produk gluten free. Materi ini disponsori oleh Loka yang bisa bikin makanan enak, lebih sehat tanpa tepung terigu. Dapatkan potongan harga 10% untuk produk Loka dengan memasukkan kode kupon LOPE, LOPE khusus pembelian di www.lokaloka.com. Oke, untuk episode kali ini kan kita mau ngobrol tentang gula singkong dan contoh aplikasinya pada roti, cookies, maupun bolu. Nah, untuk gula singkong sendiri kira-kira ini jenis gula yang familiar nggak ya buat Anda? Jadi gula singkong ini diolah dari pati singkong yang kemudian ditambahkan enzim alfa amilase dan glukoamilase sehingga terjadi perubahan pati menjadi gula. Bentuknya cairan, dia teksturnya mirip seperti madu tapi warnanya bening jernih ya. Kelebihan gula singkong ini adalah dia rendah kalori dan rendah glukosa sehingga merupakan pilihan yang baik untuk Anda yang sedang melakukan diet gula pasir. Karena gula singkong ini juga tergolong indeks glikemiknya rendah. Di pasaran sendiri macam-macam kok mereknya ya. Saya sudah mencoba beberapa merek gula singkong, semuanya bekerja dengan baik. Jadi pokoknya masukin aja kata kunci gula singkong atau gula cassava seperti itu ya. Nanti akan banyak muncul yang dijual di toko online. Oke, untuk gula singkong sendiri bisa digunakan untuk baking ya, misalnya pada cake, cookies, ataupun roti. Hanya saja, memang untuk adonan cake, karena gula singkong ini dia bentuknya cairan, ketika kita membuat cake metode spong gitu yang mengocok gula dengan telur terlebih dahulu, adonan itu akan sangat mengembang sekali sehingga Anda membutuhkan wadah yang cukup besar untuk mengocok. Jadi semisal gini, Anda mengocok 4 telur atau 6 telur dengan mixer duduk gitu ya, dengan hand mixer yang ada dudukannya, yang ada baskomnya. Kebayang nggak? Itu hand mixer yang punya baskom ya. Itu tuh nggak cukup baskom segede gitu. Jadi kita perlu baskom yang lebih besar lagi ukurannya, karena nanti adonannya akan sangat ngembang, kemudian ringan banget, fluffy banget ya. Karena adonannya akan sangat mengembang tadi, Anda membutuhkan wadah yang besar. Kemudian karena adonannya juga menjadi ringan sekali, nanti penambahan tepungnya perlu hati-hati ya. Kalau nggak hati-hati banget, cake-nya beresiko ambles, begitu. Oke, untuk penggunaan pada cookies itu juga bisa. Dia teksturnya nanti agak lebih rapuh dibanding gula pasir. Kemudian rasa manisnya dia lebih light dibanding gula pasir. Penggunaannya boleh 1:1 ya. Kemudian nanti dia untuk cookiesnya itu lebih chewy gitu rasanya ya, lebih chewy teksturnya karena sekali lagi tekstur gula singkong yang cair mempengaruhi produk akhir baking kita. Kalau untuk cake dia rasa manisnya lebih light juga sama. Kemudian teksturnya tetap bisa lembut. Kalau untuk cookies nanti cookiesnya teksturnya itu cenderung chewy. Kemudian warnanya akan jadi lebih putih ya. Kalau misalnya kita bikin vanilla cookies dia akan warnanya lebih putih. Kemudian nanti bisa juga pengaruh ke jumlah penggunaan tepung gitu. Jadi nanti tepung yang dibutuhkan itu bisa jadi lebih banyak. Tergantung resepnya ya. Jadi kita harus coba. Kalau kalian ragu-ragu, boleh misalnya di resep 100 gram gula pasir, kita pakai 100 gram gula singkong, nanti tepungnya yang akan menyesuaikan untuk cookies. Kalau untuk cake itu mirip-mirip aja sih penggunaan tepungnya ya. Kemudian kalau untuk roti hasilnya mirip seperti kalau kita pakai gula pasir, jadi tidak terlalu jauh berbeda. Nah, jadi bisa nih gula singkong dijadikan alternatif gula pasir untuk produk baking Anda. Nah, ini contoh membuat roti manis ya yang menggunakan gula singkong. Rasanya kurang manis, betul. Warnanya itu sama dengan roti gula pasir. Jadi senangnya tuh kalau pakai gula singkong tidak mempengaruhi warna dan aroma kue atau roti kita. Tidak seperti kalau kita pakai gula kelapa atau gula aren atau gula sorghum, itu kan akan pengaruh ke warna produk akhir ya. Gula singkong ini enggak. Jadi warnanya tetap stabil begitu, bagus gitu, cantik.
Kemudian tekstur rotinya lebih kenyal dibandingkan dengan roti yang menggunakan gula pasir. Ya, dia lebih kenyal, lebih chewy, itu pasti pengaruh karena tekstur gula singkong tadi cair. Nah, ini contoh gula singkong untuk cookies. Ini kita pakai cookies yang semprit aja, yang cookies standar ya, supaya mudah membandingkannya. Nah, ternyata hasilnya warnanya dia lebih putih, kemudian rasanya kurang manis, betul. Tekstur cookiesnya lebih ringan dan ada sensasi kenyal tadi chewy pada cookies. Kemudian kalau untuk bolu, nah ini untuk bolu gulung ya. Adonan cake atau bolu sangat ringan dan pengembangannya 2 kali lipat bila dibandingkan dengan gula pasir. Rasanya cukup manis, tapi tidak semanis gula pasir. Tekstur bolu atau cake yang dihasilkan itu lembut banget, ringan banget, jauh lebih lembut dan ringan bila dibandingkan dengan gula pasir. Pori-pori cake juga bisa seragam, kecil dan halus. Kemudian untuk tekstur bolunya sendiri, dia lebih lembab dibandingkan dengan gula pasir. Dan pengembangannya juga cukup baik ya. Sama lah seperti kalau kita menggunakan gula pasir. Untuk cake ini tidak menggunakan pengembang, tidak menggunakan pelembut, jadi SP baking powder. Ini kita nggak pakai, jadi benar-benar pure cuman gula pasir yang diganti gula singkong, kemudian telur, tepung, kemudian lemak. Di sini kita menggunakan minyak ya, atau boleh margarin yang dilelehkan. Nah, itu kira-kira aplikasi gula singkong pada produk baking. Kesimpulannya, silakan dipakai, bisa banget menggantikan gula pasir, karena produk baking Anda nanti kandungan energinya lebih rendah, indeks glikemiknya juga lebih rendah ya, dan tidak mempengaruhi warna produk akhir. Itu yang saya suka banget di gula singkong. Tapi perlu hati-hati ketika kita bikin cake atau bolu karena pengembangannya itu sampai 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan bolu atau cake yang menggunakan gula pasir. Sedangkan untuk produk cookies dan roti nanti dia hasilnya lebih kenyal atau lebih chewy. Nah, itu kira-kira ya perbedaan jenis gula tentu akan mempengaruhi tekstur produk akhir Anda. Tapi kalau dibandingkan dengan manfaat kesehatan, saya rasa itu worth it banget untuk dicoba. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, boleh email ke saya langsung ke marina@lokaloka.com. Jangan lupa L-nya ada 2 di tengah ya. Dan manfaatkan tadi kode kupon LOPE untuk pembelian di website Lokaloka, bisa langsung dapat diskon 10%. Terima kasih, sampai ketemu di episode LOPE selanjutnya.